A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah di program ini sedikit demi sedikit kita akan pelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan pedoman atau petunjuk atau kita jadikan atau kita ambil pelajaran ya, atau ibrah. Karena memang itulah ya tujuan dari Al-Quran diturunkan. Ya, Allah menegaskan di dalam surah Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Sungguh kata Allah, ya, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai pelajaran. Fahal mim mudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat itu diulang-ulang ya, sampai 3 atau 4 kali ya, menandakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang kita pelajari, bukan hanya kitab yang sekedar kita baca-baca ya. Artinya membaca dan kemudian disambili atau sambil memahami ya, bukan hanya baca yang bagian Arabnya gitu ya, dari surah Al-Fatihah sampai Anas saja, tetapi kemudian sempatkanlah juga kita mempelajari apa sesungguhnya kandungan makna yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca, sehingga setiap hari hazanah pengetahuan kita tentang Al-Quran semakin bertambah, sehingga semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam program Tadabbur Al-Quran kali ini kita akan beranjak ke ayat yang ke-99 di surah Al-Baqarah. Di episode sebelumnya kita sudah bahas ayat 97 ya dan 98. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 99. Ayat ini juga ya masih menyinggung tentang sikap kekufuran, keingkaran Bani Israel atau mereka yang disebut sebagai ahli kitab. Disebut ahli kitab karena memang ya di sisi mereka ada kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa ya, kemudian juga Nabi Daud ya, yaitu kitab Zabur ya, Nabi Musa kitab Taurat. Bahkan Allah juga kemudian menurunkan kepada mereka ya kitab Injil ya melalui Nabi Allah Isa alaihissalam. Sehingga mereka sebetulnya ya orang-orang Yahudi ini ya, kalau mereka patuh ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah memegang 3 kitab ya. Karena Nabi Musa ya adalah bangsa Yahudi atau Bani Israel, kemudian Nabi Daud juga sama ya, beliau adalah Bani Israel juga. Kemudian Nabi Isa ya ibundanya ya Sayyidah Maryam dan ayahnya ya Sayyidina Imran ya, itu juga bagian dari Bani Israel. Hanya saja Nabi Isa kan nasabnya tidak disangkutkan kepada Bani Israel karena beliau tidak punya ayah ya.
lahir dari ibu, sementara orang-orang Yahudi atau Bani Israel menyangkutkan nasab itu kan kepada lelaki. Ya, makanya Nabi Isa itu yang menyebut Bani Israel dengan kalimat ya Bani Israel, ya. Tidak ada kalimat ya kaumi. Ya, kalau nabi-nabi Bani Israel yang lain misalnya Nabi Allah Yusuf, ya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, Sulaiman, atau Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu ada menyebut kalimat ya kaumi, ya, wahai kaumku, karena secara nasab ya mereka ya diakui merupakan keturunan Bani Israel, ya, karena ayah mereka Bani Israel. Tapi kalau Nabi Isa ya, tidak ada menyebut ya kaumi, ya, karena nasabnya tidak berayah, ya, karena Allah menciptakan langsung dari rahim ibunya, jadi hanya punya ibu saja, tidak punya ayah. Nah, di ayat yang ke-99 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, ya mungkin sebagai sebuah kesimpulan, ya kenapa bagaimana sikap dari Bani Israel atau bangsa Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah SAW, yang ketika itu mereka sedang menanti kedatangan seorang nabi. Nabinya sudah datang, bukti kebenarannya sudah nyata di depan mata mereka. Mereka tahu ini adalah seorang nabi, tetapi kemudian mayoritas mereka mengingkari, menolak Nabi Muhammad ya, SAW sebagai nabi terakhir, gitu. Ya, sehingga kemudian sampai sekarang ya sebagian besar dari orang-orang Yahudi itu masih menantikan Mesias, ya, atau juru selamat. Padahal nanti yang turun adalah yang KW, ya, Dajjal, ya. Nanti disusul oleh Nabi Isa kepada manusia yang akan meluruskan akidah bangsa Nasrani, ya, yang mempertuhankan beliau. Di dalam ayat yang ke-99 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh, ya kata Allah Subhanahu wa taala, kami di sini merupakan ungkapan pengagungan, ya, li ta'zim. Orang Arab itu kalau ya raja-raja, ya orang-orang besar, dia tidak membahasakan dirinya aku atau saya, ya, kepada rakyatnya, tetapi dengan kalimat kami, nahnu, ya. Jadi jangan diartikan kalau Allah menyebut sesungguhnya kami, gitu, ya, berarti Allah banyak dong, ya, tidak, ya. Tetap esa, tetapi kalimat kami di situ menunjukkan keagungan, kebesaran, ya, dan tidak ada yang keagungannya melebihi keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia adalah Malik Yaumiddin, ya, Malikin Nas, ya, penguasa hari kiamat nanti dan juga rajanya manusia, ya. Makanya layak kalau kemudian Allah menyebut, ya, menggunakan bahasa kami, ya, untuk menjelaskan kedudukan keagungannya di hadapan manusia. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh ya kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, ya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada memang, ya, keraguan, ya, sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran. Ya, kalau kita perhatikan dari susunan bahasa, orang Arab mengakui, ya, betapa Al-Quran memiliki susunan bahasa yang tidak mungkin, ya, susunan bahasa itu dibuat oleh penyair, ya. Ya, penyair sehebat manapun zaman itu tidak akan bisa menandingi untayan keindahan kata-kata susunan Al-Quran, ya. Dan itu diakui, ya, oleh para penyair pada masa dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah dulu. Dan mereka kalau mendengarkan ayat Al-Quran dilantunkan, dibacakan, mereka takjub dengan keindahan bahasanya. Ya, sampai-sampai kan ada riwayat yang menyebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu pernah sembunyi-sembunyi untuk kemudian mendengarkan, ya, Al-Quran dibaca, mendengarkan Nabi membaca Al-Quran. Nah, jadi ini menggambarkan kehebatan dari sisi bahasa, belum lagi dari sisi kebenaran, ya, tidak ada satupun, ya, ayat di dalam Al-Quran yang tidak teruji kebenarannya, ya. Kalau Syekh
Syekh Dokter siapa Zakir Naik ya, seorang kristolog dari India ya. Beliau pernah mengatakan ya, sudah buat research gitu ya tentang Al-Quran. 80% ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, jadi 80% ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Nah, teori apapun gitu yang disebutkan dalam Al-Quran, 80%-nya itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Hanya tinggal yang 20% saja. Yang 20% itu ya seperti tentang surga, neraka ya, yang gaib-gaib itu kan. Kita kan belum sampai ya ke surga atau ke neraka. Tapi kata Syekh Dr. Zakir Naik ya, kalau seandainya yang 80%-nya bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka yang 20% itu tentu tidak diragukan lagi kebenarannya. Hanya tinggal nunggu waktu aja ya. Kita menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah ya, tentang yang gaib-gaib ya, tentang surga, neraka ya, tentang malaikat, tentang iblis ya. Itu bisa dilihat nanti gitu kan. Nah demikian juga ya, sebetulnya orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW menyaksikan ya, mengetahui bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar ya, bahkan pas sesuai dengan apa yang mereka baca di kitab mereka, di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil sama itu. Dan itu menunjukkan ciri kenabiannya itu kan. Tapi kemudian apa yang terjadi, mayoritas mereka justru membangkang, membantah kenabian Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian Allah bertanya ya, menegaskan di penggalan ayat berikutnya, wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidaklah ada yang mengingkarinya ya, mengakui kebenaran Al-Quran, kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang mengakui kenabian Muhammad ya, pada zaman dulu dan sampai hari kiamat nanti, kecuali orang-orang yang memang Allah sebut sebagai orang fasik. Ya, orang fasik itu adalah orang yang cenderung kepada kemaksiatan. Ya, karena cenderung kepada kemaksiatan, maka ya, hawa nafsunya kemudian ya, mendorong dia untuk menolak kebenaran Al-Quran. Ya, orang Yahudi dulu ya suka dengan riba ya, pendeta-pendetanya ya, mereka melakukan praktek riba. Ketika Nabi Muhammad datang yang membawa risalah dari Tuhan yang isinya ya sama dengan kitab Taurat juga ya, yaitu mengharamkan riba, mereka kemudian merasa terganggu ya, takut ya, bisnisnya, sumber pendapatannya yang sudah mereka rasakan ya, kenikmatannya ya, besarannya gitu kan, itu akan hilang. Maka kemudian mereka ya dengan 1001 alasan ya, supaya dibuat logis ya, supaya terlihat logis, membantah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Nah demikian juga kita ya, ketika kita menghadapi Al-Quran dengan kefasikan, sama ya, kita akan cenderung kepada sikap mengingkari Al-Quran. Makanya penting bagi kita untuk tidak kemudian ya, terjerumus ke dalam sifat-sifat fasik atau terjerumus ke dalam kefasikan, mencintai kemaksiatan, mencintai dosa besar ya, suka melakukan dosa-dosa besar, suka melakukan kemaksiatan yang besar. Ya, kalau udah jatuhnya ke sana, agak susah ya bagi kita untuk kemudian mendapatkan hidayah atau menerima kebenaran ya, yang datang kepada kita. Ya, karena udah senang kita dengan judi ya, dikasih tahu orang haram judi itu susah ya untuk nerimanya gitu. Saya juga pernah ketemu saya dengan seorang lah ya, sudah merasakan ya enaknya ya, income, keuntungan ya, fasilitas dari riba itu ya. Maka ketika berdebat, berbicara ya tentang haramnya riba, itu udah sengelak-elaknya nyari alasan ini bahkan dia dicoba kutip ayat-ayat yang menjelaskan bahwa sebetulnya tidak masalah itu kan. Yang jelas-jelas itu kan tidak benar. Ya Allah sudah tegaskan ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya Allah menghalalkan praktek jual beli dan telah mengharamkan praktek riba. Tapi bagi orang yang sudah cenderung ya, condong ya, cinta, suka ya dengan itu, maka susah ya bagi dia untuk menolak kebenaran.
Maka nanti munculnya adalah apa? Ya, ahli kitab itu disebutkan di di ayat yang sebelum-sebelumnya bahwa ya, salah satu sifat yang menonjol dari orang-orang Yahudi adalah mereka membenarkan sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab. Yang dibenarkan adalah yang menguntungkan mereka, yang mereka bantah yang dianggap merugikan mereka. Orang Islam juga sama, ketika kemudian dia sudah cenderung kepada kefasikan, ya, kemaksiatan, dosa-dosa besar, maka ketika bicara agama, ya dia akan memilah dan memilih. Ya. Dicari ya praktek-praktek ya ajaran-ajaran agama yang mendatangkan keuntungan, ya. Yang mendatangkan cuan lah gitu ya kalau bahasa orang sekarang, mendatangkan popularitas dan sebagainya. Sementara ayat-ayat ya, yang sifatnya ya, melarang mereka melakukan kemaksiatan, ya, keburukan, nah itu mereka abaikan. Nah ini yang akan terjadi kalau kita menghadapi Al-Quran sebagai orang fasik. Oleh karena itu kemudian kita harus menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kefasikan. Nah penjabarannya Allah jelaskan dalam ayat yang ke-100, ya, wa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqam minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, ya, flashback kepada kehidupan orang-orang Yahudi dulu ya, dari zaman Nabi Musa gitu ya. Ya setiap kali mereka mengikat janji, ya, kullama ahadu ahdan, ya, setiap mereka mengingkari setiap kali mereka mengikat janji, ya, nabadahu fariqum minhum, maka kemudian sekelompok mereka melanggarnya. Bal aktsaruhum la yu'minun, dan kemudian efeknya apa? Sebahagian besar dari mereka tidak beriman. Jadi Allah saja sampai bertanya, ya, kenapa sih kalian nih ya orang-orang Yahudi, ya orang ahli kitab gitu kan, suka banget mengingkari perjanjian yang sudah disepakati untuk patuh mengikuti ya, nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus ya, kepada mereka. Senangnya mereka itu adalah melanggar, ya, makanya ini juga harus menjadi pengetahuan kita dan catatan. Selagi orang-orang Yahudi itu berpegang kepada akidahnya, ya keyahudiannya, ya, tidak menjadi seorang muslim, maka selagi itu mereka tidak bisa dipegang omongannya, janjinya. Sekarang juga terlihat kan, terbukti kan, bagaimana Israel ya dilobi oleh dunia berkali-kali ya buat perjanjian damai dan sebagainya. Pada ujung-ujungnya ya, mereka cari cara supaya kemudian tidak terjadi perdamaian, ya dia langgar, ya. Dibuat alasan begini begitu, ya pada akhirnya kemudian ya, mereka terus ya melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di Palestina dengan tujuan untuk menjajah ya wilayah Palestina agar berada di bawah kekuasaan mereka. Nah, kalau mereka sudah muslim nggak ada masalah gitu ya. Ya, menjadi Islam, mematuhi ajaran Islam itu nggak akan ada masalah. Tapi karena mereka berpegang kepada akidah Yahudinya, ya maka ya sebagaimana disebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang Yahudi dulu itu ya modelnya begitu ya, melanggar kemudian tobat ya, dibuat perjanjian baru ya, makanya kan disebutnya ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Setelah dibuat perjanjian yang baru, berjalan sekian lama, kemudian mulai ya, melanggar lagi. Akhirnya apa? Ya, perjanjian yang lama hilang. Ya, diazab, dia datang Rasul, ya, diingkari apa? Sadar, kemudian diikat lagi berjanji, buat lagi perjanjian baru, patuh kepada Tuhan, begitu. Nanti begitu lagi. Sampailah kemudian datangnya Nabi Muhammad SAW. Sudah nyata kenabian Nabi Muhammad, tetap saja kemudian mereka langgar. Dan Allah menjelaskan di ayat yang ke-101-nya, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum labadha fariqum minal ladzina utul kitab. Ya. Kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Setelah datang kepada mereka rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW yang terakhir ya, dari Allah ya, yang membenarkan apa yang ada pada mereka ya. Nabi Muhammad ceritakan, kalian tuh pernah dapat wahyu dari Tuhan dibawa oleh nabi-nabi kalian, ini nabi-nabinya disebutin sama Nabi Muhammad ya.
ini isi ajaran mereka gini. Mereka kaget ya. Tahu oh ini memang nabi gitu kan ya. Tapi yang terjadi apa? Datang kepada mereka Rasul yaitu Nabi Muhammad dan dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, sebagian orang yang diberi kitab itu, ya maksudnya orang Yahudi itu ya pada masa Rasulullah SAW, melemparkan kitab Allah itu ke belakang. Ya, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Ya. Mereka melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Ya. Ini adalah majaz ya. Maksudnya mereka acuh. Ya, kalau udah dia lempar ke belakang, ya artinya kan dia nggak mau udah nggak percaya lah gitu ya. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka nggak tahu ya kalau itu benar. Nah, dia pura-pura nggak tahu aja udah. Itu yang terjadi pada Bani Israel ya, pada masa Nabi Muhammad SAW dan sampai sekarang pun tidak berubah. Maka jangan pernah bermimpi kita akan bisa berdamai dengan orang yang Allah sebut seperti ini. Nah, kan lagi hidup sempat heboh ya beberapa waktu lalu ya, ada katanya ya cendekiawan Muslim Indonesia yang menemui ya Presiden Israel dalam rangka ya diplomasi gini pendekatannya gini ya, secara bahasa gitu. Pendekatan dengan cara baik gitu. Ya, ini orang ya bagi saya ya apakah mereka tidak tahu ya bagaimana Allah merinci menggambarkan ya, kebebalan ya orang-orang Israel ini. Jadi usaha yang sia-sia gitu kan. Ya tinggal diadu aja ya. Yang memang begitu kan kenyataannya sampai sekarang. Bahkan sekarang mungkin ya boleh dikatakan puncak ya, puncak kejahatan mereka. Dan kalau kita baca sejarah itu berulang-ulang sejak dari zaman Nabi Muhammad ya, sepeninggal Rasulullah SAW ya begitu ya orang-orang Yahudi itu. Ada masanya mereka kemudian berkuasa lalu kemudian mereka merusak ya di muka bumi ya, lalu kemudian Allah hancurkan ya, lalu kemudian bangkit lagi mereka gitu kan ya begitulah ya. Tetapi tetap endingnya adalah mereka kemudian membantah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ini yang kemudian harus menjadi sesuatu yang kita garis bawahi lah bahwa kefasikan ya di dalam hal ini ya, kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan akan menyebabkan ya siapapun dia ya, bangsa apapun dia ya, orang manapun dia kalau menghadapi Al-Quran dengan kefasikan maka endingnya sama ya. Yang muncul adalah keingkaran ya, rasa ketidakacuhan gitu ya, cuek gitu ya. Bahkan cenderung kemudian membantah ya, mencari 1001 macam alasan ya mengingkari kebenaran Al-Quran ya. Nah, ini yang kemudian kita harus tolak. Sekarang kan juga terlihat ya fenomenanya ada orang yang katanya cendekiawan Muslim kemudian berusaha menghalalkan praktek zina. Nah, itu ya. Praktek LGBT ya LGBT itu ya. LGBT. Ada tuh yang katanya cendekiawan Muslim ngomongnya tapi kemudian berusaha menghalalkan perzinahan, menghalalkan nikah beda agama padahal sudah tegas-tegas ya hukumnya haram. Tapi dicari 1001 macam alasan agar nikah beda agama itu halal. Menyalahi ketentuan Al-Quran. Kan yang dibolehkan itu kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya ahli kitab, nah, itu boleh. Tapi kalau laki-lakinya yang ahli kitab menikahi perempuan Muslim haram. Tapi sekarang ada ya gerakan-gerakan yang katanya ya dipelopori oleh cendekiawan Muslim ya. Lalu kemudian berusaha mengatakan ya, atau mencari hujah dan dalil bahwa nikah perempuan muslimah ya, boleh menikahi laki-laki ahlu kitab ya. Atau boleh nikah agama. MUI udah tegas ya, haram. Tapi ada orang model begitu ya. Kemudian apa lagi ya? Praktek itu tadi ya LGBT ya. Atas nama cinta katanya kan Tuhan itu
menganugerahkan manusia rasa cinta, lalu kenapa kemudian dibatas-batasi, ya tidak boleh mencintai sesama jenis. Ada yang pola pikir begitu, ya, yang mengatasnamakan kata cendekiawan Muslim. Nah itu terjadi, ya kalau lihat ayat ini, ayat 100, ayat 99 hingga ayat yang ke-100 sama polanya, karena mereka ya, sudah masuk ke dalam kategori, ya, atau sudah dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasik. Yaitu orang-orang yang cenderung kepada dosa besar, ya. Dosa besar kan yang paling utama kan syirik, ya. Ya bisa jadi mereka sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesirikannya ya menuhankan materi, ya, uang, gitu ya. Karena sudah dapat uang, kedudukan nyaman gitu kan. Jadi gaji besar, maka ya, mau nggak mau harus ngikut, ya, pemikiran orang yang gaji gitu ya. Nah itu udah syirik jatuhnya kan. Ya, susah bagi mereka untuk kemudian mengatakan menerima kebenaran. Nah, udah kebaca lah ya. Itulah sahabat iDream, ya, ibrah dan pelajaran yang harus kita pahami di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-99 hingga ayat yang ke-101. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.